Informasi pertama saudara, bencana banjir dan tanah longsor juga menimbulkan kerusakan parah di wilayah Aceh Utara, Aceh. Sudah sepekan lebih warga korban banjir tinggal di tenda terpal dengan persediaan logistik yang terbatas. Gambar ini memperlihatkan kondisi desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara pasca diterjang banjir bandang. Desa Gedumbak merupakan salah satu desa terparah terdampak bencana banjir. Puluhan rumah serta fasilitas umum rusak diterjang banjir bandang pekan lalu. Ratusan warga tertahan di sejumlah lokasi yang terisolasi karena akses menuju lokasi tersebut masih tergenang banjir. Warga berharap bisa segera mendapatkan bantuan pemerintah. Lebih kurang 300 kakak lebih, kalau jiwa 1.000 lebih. Saat ini masih mengungsi nih Pak? Masih mengungsi semua, tapi yang di dalam itu masih terjebak, belum bisa keluar. Belum bisa keluar karena akses jalan belum ada. Karena di jalan itu masuk ke dalam kami bilang ini Tanjung ya, masuk ke dalam Tanjung di Munasah sana masih ada sekitar warga yang sakit pun ada, yang tua, anak kecil belum bisa evakuasi keluar tempat titik pengungsi kami di masjid. Aceh Utara termasuk salah satu wilayah yang terdampak parah bencana banjir. Bupati Aceh Utara Ismail Jalil menangis saat menyampaikan kondisi banjir yang melanda di lebih dari 20 kecamatan di Aceh Utara. Bupati Ismail Jamil memohon agar pemerintah provinsi dan pusat memberikan perhatian kondisi banjir Aceh Utara. Di Aceh Utara setidaknya ada 115 orang meninggal dunia akibat banjir. Sementara 115.000 warga mengungsi. Pusat tidak ada perhatian, menganggap bicara bencana biasa. Tapi coba kita buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Sampai kemarin saya buat, saya turun ke air. Sebenarnya skenario saya buat, saya turun ke air. Suruh pakai payung, datang ke dalam air, supaya masyarakat mencaci saya. Kenapa mencaci? Supaya pusat tahu bahwa di Aceh Utara ini ada banjir. Padahal saya terjebak dalam air hampir 2 malam, tidak keluar. Dan baru 2 kali ini datang ke posko. Saya selalu di lapangan. Lihat masyarakat. Saya masyarakat kita, anak-anak kita kelaparan. Tapi apa yang boleh buat kita? Kekuatan kita tidak ada. Kita hanya beras yang ada. Maka kemarin saya buat video gimana caranya supaya masyarakat dicaci saya. Gara-gara dicaci saya, pusat tahu bahwa di Aceh Utara ada banjir, ada bencana. Saudara, komunikasi jadi salah satu akses yang terputus usai banjir besar menerjang Sumatera. Warga terdampak banjir kesulitan menghubungi keluarga mereka. Dikasih wifi aja sini orang Kompas rame kali di Gak ada wifi, gak ada baterai. Kami ke seberang jalan kaki kak. Dilima lagi gajah sampai. Tengoklah di kak rumah orangnya. Tangis haru korban banjir di Aceh Tamiang pecah setelah bisa mengabarkan keluarganya di luar kota. Warga mendapat akses internet dari relawan sebuah perusahaan yang membawa sejumlah perangkat internet. Bantuan internet ini dapat digunakan warga selama beberapa jam. Menurut relawan, akses internet ini dibawa ke desa-desa secara bergantian. Sudah 8 hari listrik di Aceh Tamiang padam akibat banjir. Saat tim
Kompas TV Biro Medan menyambangi lokasi. Warga langsung berebut listrik untuk mengisi daya ponsel. Mereka berharap pasokan listrik segera kembali normal. Mereka juga mengharap bantuan tersalurkan, terutama kebutuhan air bersih. Listrik dari Selasa. Dari Selasa, hari Selasa itu ada hidup Pak sampai sore aja. Besoknya udah nggak ada listrik lagi Pak. Dari Rabu Pak. Rabu. Ngecas HP Pak. Dari Rabu Pak udah nggak ada lagi Pak baterai Pak. Ini udah Rabu hari Senin kok kan. Rabu ini. Rabu lagi dah. Ada hari dah lupa nih Pak. 8 hari. Gak pernah nengok HP Pak. Harapannya ke pemerintah gimana ini Bang? Ya semoga aja bantuannya tersalurkan semua lah Pak. Bantuan terus listrik kalau bisa cepat pulih Pak. Air bersih Pak lumayan yang penting. Belum ada pengungsian, warga korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh memilih mengungsi di jembatan. Ratusan warga korban banjir bandang di Aceh Tamiang ini memilih mengungsi di jembatan. Warga korban banjir ini mengaku rumah mereka sudah rata dengan tanah akibat diterjang banjir bandang. Mereka juga menyatakan belum semua warga korban banjir menerima bantuan. Saat ini mereka berharap bantuan berupa bahan makanan, air bersih, tenda pengungsian, dan pakaian. Kenapa bertahan di sini Bu? Apa nggak ada posko dari pemerintah atau Pemda gitu? Belum ada, cuman ini tirai kan udah ada dari Datuk juga, beli sama punya mobil yang di sini yang nampung kami semalam. Informasi untuk posko dari pemerintah ada dapat atau di mana gitu Ibu? Belum tahu Bang. Untuk bantuan makan, minum? Belum ada, baru tadilah dari family yang dapat. Belum. Pakaian seperti itu? Belum ada Bang. Belum. Untuk rumah Ibu di mana Ibu kalau boleh tahu? Rumah saya kampung dalam. Di kampung dalam. Bisa diceritain kondisi di sana Bu? Oh, hancur parah juga Pak, sama dengan Sukajadi sini. Ini kan orang tua saya kan anaknya, jadi saya numpang kemari gitu. Meski akses jalan darat dari Medan, Sumatera Utara ke wilayah Aceh Tamiang mulai bisa ditembus, namun distribusi bantuan logistik masih dilakukan melalui jalur udara. Warga korban banjir di Aceh Tamiang ini berebut bantuan logistik makanan yang dijatuhkan dari pesawat. Warga berlarian untuk mengambil logistik di lokasi yang masih terendam genangan banjir. Hingga saat ini, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Aceh Tamiang. Hingga kini saudara, belum semua warga korban banjir di Aceh Tamiang mendapatkan bantuan. Seorang warga menuturkan bertahan hidup dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang terbawa banjir. Warga berharap bisa segera mendapatkan bantuan. Evakuasi ke PLN itu diambil. Bertahan hidup kami, ada rezeki dikasih Allah, kayak yang anyut-anyut itu diambil berenang-berenang. Tapi sampai sekarang kami mohon Pak, bantuannya. Adik kami itu sakit. Kami belum ada turun apapun di sini, belum dapat bantuan apapun. Kami mau konsumsi air banjir itu. Ada sini banyak yang sakit Pak. Kami mohon, belum ada apa-apa kami di sini. Pesawat lewat, belum ada turun apa-apa di sini Pak. Kami ada itu sakit, ada yang sakit, ada anak-anak. Ini mulai batuk-batuk kami Pak. Ya saudara, selain itu Bu Fira kalau boleh tahu untuk bertahan hidup untuk minum itu seperti apa Ibu? Minum kami air genang-genangan ini, nanti ada dapat aqua yang sisa-sisa hanyut-hanyut. Sisa hanyut-hanyut, bahkan makanan yang di jalan-jalan itu Pak, yang ada yang hanyut-hanyut, yang bekas-bekas, yang ada di jalan lah, itulah kami makan. Baik, sampai saat ini bertahan di mana Ibu? Ini di sini untuk sementara waktu di situ. Itu pun kami belum ada tenda Pak, untuk tenda, untuk kain, untuk apa, kami nggak ada kain, nggak ada tenda. Ini tenda pun dipasang belum ada itu Bang.
waktu kami baru pasang tenda kan. Tenda aja kami nggak ada Pak, mesti kena hujan panas, kena angin abu-abu, kami belum ada bantuan apa-apa kami Pak. Menteri Energi